Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandita Sri Imanisa Zen. Saya akan mempresentasikan tentang rancangan anggaran biaya perusahaan dihubungkan dengan prinsip GCG. Adapun pendahuluannya yaitu GCG atau yang sering dikenal dengan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Dalam hal ini, komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini harus sesuai dengan hubungan satu dengan yang lainnya yang sering dikenal komitmen on governance. PT Katarina Utama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi yang tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. Rina menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham dengan harga penawaran Rp160 per lembar saham. Dari hasil IPO diperoleh dana segar sebesar Rp33,66 miliar. Rencananya, 54,5 dari dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dan 36,4 dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek. Kemudian, pada Agustus tahun 2010, salah seorang dari pihak pemegang saham PT Katarina melaporkan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran GCG, di mana dan yang harusnya digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan GCG itu sendiri, yakni perlindungan terhadap pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap pemegang saham, peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas pimpinan dan organ perusahaan. Berdasarkan pendahuluan tersebut, penulis memilih judul Rancangan Anggaran Biaya Perusahaan dihubungkan dengan prinsip GCG. Adapun identifikasi masalah dari pendahuluan di atas, yaitu 1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang GCG terhadap perusahaan. 2. Bagaimana akibat hukum dari perusahaan yang tidak menerapkan GCG. 3. Upaya yang harus dilakukan agar GCG ini diterapkan di setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Pembahasan poin 1. Definisi GCG diatur salah satunya dalam pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 73 POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang selanjutnya disebut tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan ditetapkan organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan pengoptimalan nilai perusahaan perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Dalam hal ini, setiap perusahaan diwajibkan melaksanakan GCG tersebut. Dengan prinsip-prinsip GCG dijelaskan salah satunya di UU PT yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Kemandirian, 5. Kesetaraan dan kewajaran. Seperti halnya PT Katarina Utama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi yang tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. PT Katarina Utama Tbk harus menerapkan GCG menjalankan usahanya tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Pembahasan poin 2, yaitu berkaitan dengan pihak pemegang saham PT Katarina melaporkan pada bulan Agustus tahun 2010 salah seorang dari bahwa telah terjadi tindak pelanggaran GCG, di mana yang harusnya digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Hingga saat ini, manajemen perseroan belum melakukan realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar 33,66 miliar rupiah yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar 4,62 miliar. Sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana sebesar 29,4 miliar untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, yang berdampak tak hanya dirasakan bagi perusahaan pada tingkat terparah tutupnya perusahaan tersebut, tapi juga perekonomian suatu negara. Sayangnya, masih banyak perusahaan di Indonesia, baik swasta maupun BUMN, yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan, sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Padahal, GCG yang dijalankan secara optimal dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan. Pembahasan poin 3, yaitu komitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dalam bidang di mana perusahaan tersebut berkecimpung. GCG dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu, yang dilaksanakan dengan 4 unsur, yaitu 1. Komitmen on governance, 2. Governance struktur, 3. Governance mechanism, 4. Governance outcomes. UUPT menjadi upaya pemerintah agar setiap perusahaan mengatur tentang GCG yang menjadi dasar dari setiap perusahaan, agar menjadi perusahaan yang sehat. Dalam hal ini, RINA atau perusahaan yang ada di Indonesia harus menerapkan unsur-unsur tersebut dengan komitmen yang kuat dari sektor sistem, mekanisme, proses, dan struktur, dan juga hubungan antara internal stakeholder dan dengan eksternal stakeholder maupun sebaliknya. Adapun kesimpulan dan saran yang penulis berikan. Kesimpulan, GCG memiliki unsur-unsur komitmen on governance, governance mechanism, governance outcomes. Sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip yang dijelaskan, salah satunya di UUPT, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran yang harus dilakukan setiap perusahaan yang ada di Indonesia, agar setiap perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang baik dan menjalankan setiap kegiatannya. Adapun sarannya yaitu dalam perancangan anggaran biaya, perusahaan dihubungkan dengan prinsip GCG ini, yakni harus ditanamkan dalam setiap stakeholder agar terwujudnya perusahaan yang baik dan sehat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.